Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, hidup adalah pilihan. Apapun yang kami pilih, kami mohon supaya kami memilih yang terbaik. Memilih kebenaran, memilih yang mulia, memilih yang agung. Meski kami harus menanggung risiko dari segala keputusan yang kami ambil. Bantu kami ya Bapa untuk hanya memilih Engkau di atas segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, mengikuti Yesus adalah mengikuti jalan salib. Mengikuti tak jarang kegelapan. Mengikuti kebenaran yang tak jarang tak mampu kami mengerti dengan baik. Yesus mengajarkan tentang roti kehidupan, tentang daging, tentang darahnya yang harus kita makan dan harus kita minum. Dan itu menimbulkan suatu pemahaman yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi, bahkan mungkin oleh orang-orang kita zaman sekarang. Meski mungkin kita menerima tubuh Kristus setiap hari, setiap waktu, setiap minggu, tapi tidak harus bahwa kita memahaminya dengan sungguh-sungguh, menghayatinya dengan penuh iman. Tak jarang kami hanya mengikuti saja, tak jarang hanya kewajiban saja. Dan itulah Yesus bertanya, apakah engkau akan meninggalkan kami? Beberapa dari mereka karena tidak mengerti maka meninggalkan Yesus. Dan Yesus bertanya juga kepada para murid, apakah engkau akan meninggalkan aku? Syukurlah bahwa Petrus menjawab, kepada siapa lagi kami akan mengikuti? Kata-katamu adalah sabda kebenaran dan roh kebenaran. Saudaraku terkasih dalam Kristus, tak jarang kami harus melakukan pilihan-pilihan karena perjuangan dan proses yang tak mudah kami alami setiap hari dan setiap waktu. Kami harus memilih pilihan hidup kami. Hidup adalah pilihan. Dan Petrus mewakili para rasul memutuskan untuk tetap setia kepada Yesus. Meski sekali lagi tidak mudah, tidak bisa dimengerti, dan harus mengikuti jalan salib yang harus kami jalani. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi, apakah kita juga memiliki sikap yang sama seperti Petrus? Ketika kita menghadapi kegelapan, penderitaan, dan salib. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang tak mudah. Ketika kami menghadapi penderitaan-penderitaan yang tak mampu kami mengerti dengan baik. Ketika kami harus mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau bahkan. Atau mungkin tidak mengikuti Engkau. Atau memilih jalan yang lain. Dan semua itu adalah suatu proses kehidupan. Suatu pengolahan hidup batin. Di mana kami harus memilih yang terbaik yang menurut kami. Dan di situ ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak harapan-harapan yang seringkali juga menjanjikan sesuatu yang bersifat ilutif, bersifat ilusi. Saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kami mengambil keputusan untuk tetap setia dan terus menjalani jalan-jalan yang harus kami jalani setiap hari. Bantu kami untuk terus semakin memberikan hati yang terdalam, memberikan diri yang terdalam kepadamu, memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Dan kami mohon supaya dari waktu ke waktu Engkau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, dalam hidup kami. Ya.
Sekali lagi kami mohon rahmat Tuhan, ya, supaya kami dapat mengikuti Engkau di tengah segala kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Hari ini juga kita melihat dan mendengar bagaimana Petrus bertindak seperti Yesus, menyembuhkan seorang yang 8 tahun, Eneas, lumpuh. Dan Petrus bertindak seperti Yesus. 8 tahun. Eneas, bangkitlah. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Petrus juga bertindak seperti Yesus ketika membangkitkan Dorcas atau Tabita. Tabita, bangkitlah dari kematian. Saudara, pertanyaan yang mungkin muncul dalam diri kita, apakah ada orang yang dapat menyembuhkan, orang yang dapat membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Petrus, seperti yang dilakukan oleh Yesus di zaman ini? Nampaknya hampir tidak mungkin, ya. Hampir pernah saya mendengar ada orang yang pernah penuh keyakinan dia akan bangkit, tetapi tidak bisa. Apakah yang dilakukan Yesus dan Petrus itu hampir-hampir tidak dapat dilakukan di zaman ini sekarang ini? Pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah ada orang yang mati yang dapat dibangkitkan orang pada zaman ini? Mungkin benar ada, tapi juga kebanyakan hampir tidak mungkin ada di waktu-waktu sekarang. Kalau kita perhatikan misalnya sebagai contoh Padre Pio, ya, dia mendapat stigmata di tempat-tempat di mana tangan, kaki, kepala dan seterusnya. Dan dia diberi karunia yang lebih melimpah, lebih besar, bisa menyembuhkan orang dengan cara yang mungkin spektakuler. Tapi membangkitkan orang mati bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang. Dimiliki oleh beberapa orang, bahkan hampir-hampir jarang sekali. Nah, pertanyaannya, apakah tidak mungkin seperti hal itu terjadi? Apakah Tuhan tidak memberikan yang seperti itu lagi di zaman sekarang ini? Apakah hanya dilakukan oleh Yesus dan orang-orang tertentu? Saya kira dan saya duga memang demikian. Orang-orang yang sehati, sepikir, seperasaan dengan Yesus. Ya. Dan juga orang-orang yang pada umumnya mungkin orang tidak mau mengalami atau memiliki karunia yang begitu besar karena memiliki risiko yang tidak mudah. Ya. Dan menghadapi situasi zaman sekarang yang juga tidak mudah. Maka mari saudaraku terkasih, apapun juga yang Tuhan berikan kepada kita, kita wajib untuk membangkitkan, ya, paling tidak bukan membangkitkan orang dari mati secara fisik, membangkitkan orang dari putus asa, dari kekecewaan, dari kesedihan, dari kepedihan, ya, membangkitkan orang dari perasaan-perasaan lumpuh, loyo, tidak bersemangat lagi. Itu pun menjadi salah satu bagian yang bisa kita berikan dalam hidup kita sehari-hari kepada orang lain. Sekali lagi saudaraku terkasih, semuanya tergantung dari Tuhan. Dan kebanyakan kita mungkin tidak mau, tidak berani juga untuk mengklaim diri untuk mampu bisa membangkitkan dari orang mati. Tetapi yang penting membangkitkan orang dari rasa putus asa, dari rasa kecewa, dari rasa marah, dari rasa dosa-dosa, membangkitkan, menghidupkan kembali untuk orang. Jauh lebih penting ini daripada sekedar membangkitkan orang mati dan hidup, karena nanti akan mati lagi. Tetapi membangkitkan orang untuk bersemangat, untuk memilih jalan Tuhan, untuk tidak putus asa, untuk tidak kecewa, untuk tidak marah, tetapi menerima kenyataan hidup sehari-hari dengan penuh kasih sayang. Sehingga orang dapat mengikuti Yesus di tengah segala kesulitan penderitaan yang dihadapi. Sekali lagi,
Semoga Anda dan saya dan kita semua dapat membangkitkan Yesus dari mati. Dan kita memilih Yesus di atas segala sesuatu. Sekali lagi memilih Yesus. Karena dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya dalam Yesus kita selamat dan bahagia. Percayalah. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.